Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, pada pagi hari ini yang akan kita bicarakan adalah etika dan syariat jual beli dalam Islam. Semua kita yang hadir di tempat ini tidak bisa lepas dari pasar. Sekarang definisi pasar itu bisa beralih atau bergeser dari definisi pengertian atau pemahaman lama dan pemahaman baru. Dulu zaman Rasul, jika dinamakan pasar atau suki atau as-suqa gitu, pasar, maka adalah tempat jual beli, ada barang, ada uang, terjadi transaksi. Di situ ada bangunan-bangunan, lapak-lapak khusus. Maka itulah pasar. Sekarang definisi pasar berbeda. Kita bisa melaksanakan transaksi jual beli. Yang menjual ada di Jakarta, kita yang membeli ada di kamar tidur. Pakai ini. Ya. Jadi barang yang kita beli bisa di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja. Kita pembeli ada di kamar tidur. Maka definisi pasar akan berubah. Tetapi setidaknya yang dinamakan pasar adalah terjadinya transaksi di situ. Ya, transaksi jual beli. Nah, Bapak sekalian, di dalam Islam telah memberikan aturan-aturan. Itu yang pertama ya, definisi pasar tadi. Yang sekarang kedua, nanti dicermati dengan baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Ada sebuah hadis dari Abdurrahman bin Mihram, mantan budak Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Ini sabdanya. Ahabbul biladi illallahi masajiduha wa abghadul biladi illallahi aswaquha. Ini kalau nanti salah paham maka berbahaya. Hadis ini Sahih Muslim. Artinya adalah lokasi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan lokasi yang paling dibenci oleh Allah pasar. Ini ya, ini harus dipahami dengan baik supaya nanti tidak terjadi kesalahpaham yang fatal. Sekarang mari kita analisis hadis ini. Ini hadis Sahih Muslim, Pak, ya. Mengapa masjid itu merupakan lokasi yang dicintai oleh Allah? Tapi sekalian, orang berkumpul di masjid dilihat dari hatinya, dinilai dari hatinya, ada niatan suci. Tidak ada niatan lain kecuali untuk taqarrub, mendekatkan diri, ibadah kepada Allah. Niatnya suci. Siapa yang mengajak jenengan ke sini? Ada yang memaksa? Tidak ada. Panggilan iman dalam hati. Begitu fajar muncul, kita pergi ke masjid untuk ibadah, taqarrub kepada Allah. Tidak ada yang lain. Dene engko mulai untuk berkat, iku siji meneh. Sekarang banyak ada subuh barokah, Jumat barokah, nang masjid mulai untuk berkat. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah taqarrub kepada Allah. Dua, kita ke masjid dapat dipastikan pakaian kita pakaian suci. Tidak ada pakaian najis di sini. Badan kita badan yang suci. Kita habis toharoh, kita habis bersuci, mandi, wudu, nyun sewu.
Orang perempuan yang menstruasi dilarang iktikaf dalam masjid. Sebab kotor. Berhadas besar. Dari niat suci, pakaian suci, badan suci, kita masuk di tempat yang suci. Masjid ini tiap pagi, tiap sore dipel, dibersihkan. Kasih harum-haruman, ada kipas angin, ada AC, macam-macam. Agar udaranya bersih. Tempat suci. Di tempat itu kita menyebut asma Allah yang suci. Semuanya serba suci. Maka lokasi itu layak untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, pasar. Orang berkumpul di pasar bermacam-macam. Pedagang jujur ada, pedagang yang munafik juga ada. Orang ke pasar ada yang badannya suci, ada yang badannya najis. Orang yang ke pasar ada yang beriman, ada yang kafir. Ya. Sampai copet juga ada di pasar ini. Campur baur di situ. Itu belum nanti tipu-tipuan. Pedagang yang menipu ada, pembeli penipu juga ada. Kalau sudah seperti itu, Pak, maka tempat itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, ya ini penting, Pak, tetapi kita tidak boleh, Pak, menjauhi pasar. Umat Islam harus menguasai pasar. Sebab jika pasar itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman, susahlah kita sebagai orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Harga pasar diombang-ambingkan, ya. Kebutuhan-kebutuhan pokok kita ada di pasar, yang menguasai pasar bukan orang beriman. Repot jadinya. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama berburu ibadah, berburu pahala melalui pasar. Yang hakikatnya banyak hal-hal yang kurang bagus. Ya. Nah, baru sekalian, sekarang mari kita bicarakan satu persatu bagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnah tentang jual beli. Tuntunan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW tentang pasar. Yang pertama, Pak, Bu, nyun sewu nggih, jujur. Sampeyan mlebu pasar tahu ndonga? Ayo. Jujur wae ya, jujur. Mlebu pasar tahu ndonga sampean? Nah, coba. Islam itu merupakan risalah yang lengkap. Jangankan mlebu pasar, Pak. Mlebu WC ono dongane. Mlebu masjid ono dongane. Mlebu omah ono dongane. Semua diiringi dengan doa-doa. Oleh karena itu nanti diharapkan pada saat kita masuk pasar, ingat loh Pak, pasar definisinya sudah bergeser. Kalau ibu-ibu nanti, ketokane gak tahu nang pasar, gak tahu nang mall Pak. Tapi buka ini Pak, bolak-balik paketan teko. Entek duit nang omahe Pak. Begitu jenengan sudah nyewu, contohnya buka lapak. Kalau sudah punya niatan untuk berjual beli bertransaksi di situ, maka nanti ucapkan seperti hanya doa, ucapan yang diajarkan Rasul pada saat masuk pasar. Sebab hakikatnya pasar itu adalah di mana tempat terjadinya transaksi. Transaksi bisa dari dunia maya, ya. Lalu sekalian, sebentar, ini ada kalimat yang mesti diucapkan pada saat kita masuk pasar. Saya bukakan dulu hadisnya supaya nanti lebih lengkapnya, ya, lebih lengkapnya.
Nah, ini hadisnya ini, Pak. Kitab Sunan At-Tirmidzi hadis 3350. Lihat crosser, Pak ya, lihat crossernya ya. Man dakhala suqa, sapa wong sing mlebu pasar. Man dakhala suqa. Suqa, suki iku pasar. Kula riyen ten desa niku nggak ada tangga jenenge Pak Suki. Bojone sing wedok jenenge Tadkira. Tadkira iku parkis. Dadi sing lanang jenenge Suki, artine pasar. Bojone sing wedok jenenge Tadkira, artine karcis. Jadi karcis pasar. Makane dudu. Ya. Man dakhala suqa, sapa wong sing mlebu pasar, faqala mongko dheweke berucap, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai ini, Pak ya. Kalimat ini, Pak, kalimat tauhid. Kalimat ini sudah akrab dengan telinga kita. Bisa jadi banyak sudah kita yang hafal kalimat ini. Itu kalimat, Pak, diucapkan ketika kita masuk pasar. Ada hikmahnya mengapa kita kemudian diajari Rasulullah tentang ucapan ini. Ucapan-ucapan yang berarti tauhid. Masuk ke dalam pasar. Pak, maaf ya. Kita masuk pasar, hakikatnya masuk pada dunia tipu-tipu. Ya, tipu-tipu, Pak. Tuku barang apik barangnya, Pak. Dilihat di etalase. Bagus. Cemlorot, Pak. Apa cemlorot itu? Bersinar. Barang dituku digawa mulai elek, Pak. Sebab apa? Sebab sampean pada saat beli tertipu dengan sinar yang ada toko itu. Ternyata pandangan kita, mata kita tertipu karena sinar lampu di toko itu. Banyak seperti itu. Itu belum lagi, Pak, nanti barangnya sudah mengandung kalimat-kalimat tipuan. Bisa jadi yang menipu itu bukan penjualnya. Yang menipu pabrik. Tuku kain dijamin tidak luntur. Barang dituku nang omah diumbah entek warnanya, Pak, luntur. Penjual nggak ngerti sebab tulisan itu dibikin oleh pabrik. Masuk dunia pasar, masuk dunia tipu-tipu, Pak. Ya, nanti kita lanjutkan masalah itu. Dan hadis dilanjutkan. Kataballahu lahu alfi hasanah. Maka Allah mencatat baginya 1.000.000 kebaikan. Jadi siapa yang berucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, dicatat oleh Allah dengan 1.000.000 kebaikan. Alfi itu 1.000. Alfi 1.000. 1.000 berarti 1.000.000. 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Dan akan dihapuskan kesalahan 1.000.000 kesalahan. Wa rafa'alahu alfi darajah. Dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala 1.000.000 derajat. Coba. Oleh karena itu nanti, Pak, transaksi jual beli itu pekerjaan yang mulia. Oh enggak, moga-moga. Terima kasih. Pedagang itu pekerjaan mulia.
Sebab nanti kalau kemudian kita masuk pasar, kita berucap seperti itu aja. Pedagang mesti masuk pasar, berucap seperti ini. 1.000.000 kesalahan dihapus oleh Allah. 1.000.000 kebaikan diberikan oleh Allah. 1.000.000 derajat kemuliaan akan diberikan oleh Allah. Mulia pedagang itu. Tapi ada catatannya, ada syaratnya. Bila dilakukan dengan jujur. Nah, itu hadisnya dulu ya. Kita lanjutkan, Pak. Jadi ada doa seperti ini. Saya yakin kalimat ini mudah untuk dihafal, sebab kalimat ini sering sudah kita dengar. Tidak asing kalimat-kalimat ini. Cuman kadang-kadang kita tidak ngerti kalau itu digunakan untuk masuk ke dalam pasar. Berikutnya, Pak. Nomor 2. Dilarang menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Kecuali nanti itu merupakan suatu perjanjian dan kesepakatan. Maksudnya apa? Begini. Kalau jenengan nanti ikut jual beli dengan sistem lelang, dilelang, ono barang dilelang. Ayo iki harga dibuka 1.000.000. Ono sing nawar, saya berani 1,5 juta. Yang lain saya berani 2 juta. Saling tawar menawar. Yang tertinggi pemenang. Dunia lelang memang sistemnya seperti itu. Yang menawar masih di tempat itu ditawar oleh orang lain. Ditawar lagi oleh orang lain. Tidak masalah. Sebab memang perjanjiannya seperti itu, Pak. Tetapi kalau kita kemudian jual beli biasa seperti yang kita lakukan tiap hari. Jika kita ini menawar barang, ya, masih tawar-menawar harga, Pak. Tidak boleh orang lain menawar harga dari barang yang sama yang sedang kita tawar ini. Tidak boleh. Atau kebalikannya, ada orang menawar barang, ya, masih padon rego, jenengan mlebet, punya rasa tertarik dengan barang itu, kita ikut menawar, tidak boleh, Pak. Ya, kecuali yang menawar pertama sudah pindah tempat. Biasane, ya, wong Surabaya, wong Sidoarjo nek tawar menawar ora entuk, ditinggal dhisik. Engko nek entuk lak diceluk. Nah, kayak barang ditinggal ana wong mlebu nawar. Nah, itu boleh sebab kita sudah pindah dari tempat itu. Itu nanti berlaku pula pada dunia munakahat, bab nikah, khitbah nikah, lamaran. Seseorang itu tidak boleh melamar tunangannya orang, tidak boleh itu. Dititeni. Tidak boleh atau diharamkan kita melamar tunangannya orang. Apa meneng nggawa mlayu bojone wong, wah tambah larang. Ya. Wong melamar tunangannya orang itu tidak boleh, ya. Coba kita lihat hadisnya, Pak. Dalam Sahih Muslim disebutkan. Oh, ya. Abu Hurairah memberitakan, Rasulullah pernah bersabda, la yasummul muslimu ala saumi akhihi. Janganlah seorang muslim menawar harga barang yang telah ditawar oleh muslim lain. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim dengan hadis nomor yang berbeda, janganlah meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya. Jadi orang itu ngelamar tunangane wong, Pak. Jika itu tetap dilakukan, itu diharamkan. Tidak sah nikahnya, bersyaratnya cacat di situ. Nah, tapi jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan sebab membatalkan lamaran, boleh. Nomor 3,
Jual beli adalah pekerjaan mulia bila dilakukan dengan jujur. Jual beli itu, pedagang itu pekerjaan yang mulia dan bisa menghasilkan rezeki yang besar. Datangnya dari Allah, penuh keberkahan. Dengan catatan, bila dilakukan dengan jujur. Nek kepengin cepet sugih dadi pedagang. Ojo dadi guru TPQ. Guyonane ngoten, nggih. Nek kepengin cepet sugih dadi pedagang. Nah, lalu sekalian. Tapi ingat, Pak. Bila dilakukan dengan jujur. Nah, sekarang ini, Pak, sing jadi masalah. Ingkang dados masalah. Penjual tidak jujur. Pembeli tidak jujur. Keberkahan dari mana datangnya kalau sudah seperti itu? Pak, nyun sewu Pak, mangke ya. Tidak apa-apa sesekali, tidak apa-apa. Nanti kalau ke pasar, jenengan lihat timbel. Ngerti timbel ya? Timbel itu penyetara untuk timbangan. Ya, timbel. Timbel itu oleh pabrik pembuatnya dibuat dengan cara gerakan sentrifugal, berputar. Makanya timbel itu ya seperti ini, Pak, simetris. Ya, simetris nanti. Nanti pecah gini, sisi kanan sisi kiri akan sama, sebab simetris. Cara membuatnya timbel itu berputar. Lah berputar itu, Pak, di bawahnya ini ada lubang. Ono mure ya. Nah, lubang. Nah, penjual, pedagang yang tidak jujur, lubangnya dibor meneh, Pak. Jadi bolongane ngisore timbel iku luwih gedhe. Dibor meneh. Akhirnya terjadi apa? Timbel besarnya tetap, tapi beratnya berkurang. Digawe nimbang gula, gawe nimbang kopi. Asale sak kilo iku 1000 gram, dadi 950 gram. Ilang sing 50 gram. Iku wong nek tuku sak kilo, nek tuku 10 kilo. Nek tuku 20 kilo, bergram-gram nanti. Nimbang rambutan. Asale sak kilo rambutan iku 30 butir, dadi mek 20 butir. Pedagang yang tidak jujur, pembeli tidak kalah pinter, ngicipi ae sing akeh. Nah, ya kan? Tuku duku 2 kilo, ngicipine 2 on. Ya. Akhirnya penjual tidak jujur, pembeli tidak jujur. Syukur-syukur ngicipi gak sido tuku. Coba. Nah, kalau sudah seperti ini keadaan pasar kita, dari mana keberkahan Allah diturunkan? Orang sing jujur. Penjual tidak jujur, pembeli juga tidak jujur. Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, namanya Rifa'ah bin Rafi. Wahai Rasul, mata pencarian apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih, yang jujur. Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi dan sebelum jadi Rasul itu seorang pedagang, buruh dagang, majikane Siti Khadijah. Kejujuran yang ditunjukkan. Ya. Dengan kejujuran itulah di tengah-tengah masyarakat yang tidak jujur, wong jujur dianggap aneh. Kok ono wong aneh? Wong ono tuku barang kok sing dodol malah ngekeki weruh. Ojo tuku iki gak pate apik. Palang tuku sing iki wae. Walaupun harganya lebih mahal, tapi kualitasnya apik.
Jujur berarti. Didudono cacate barang sing arepe didol. Nah, pada sekarang kan enggak. Ya. Justru cacatnya barang ditutup-tutupi supaya sing tuku keblubuk. Ya. Nah, ini hati-hati. Sekali lagi, jual beli adalah pekerjaan mulia, tetapi bila dilakukan dengan jujur. Nomor 4. Nah ini Pak. Sampai dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman secara khusus melaknat orang-orang yang curang dalam jual beli. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Celakalah orang-orang yang tidak jujur pada saat jual beli. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Nek kula njaluk sing dipenuhi timbangane. Njaluk bonus, njaluk imbuh. Ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Tetapi apabila mereka menakar, menimbang untuk orang lain, dia mengurangi ketidakjujuran. Ya, oleh karena itu kecurangan dalam jual beli dilaknat oleh Allah. Bahaya, Pak. Ini Pak, ayat ini turun ditujukan pada orang-orang pedagang yang tidak jujur, sing main curang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Makanya hati-hati. Ya. Dari ayat ini pula ada sabda Rasulullah SAW. Terus terang aja hadis yang akan saya tampilkan, saya copy lengkap ada di situ. Karena ini sangat penting Pak ya. Dan mungkin di antara kita ada yang nantinya bahan kultum bisa pakai hadis ini. Tapi sekalian, nyun sewu niki dijawab kalian jujur, nggih. Wong salah ya ora apa-apa. Biasane pedagang niku tiyang asli daerah atau pendatang. Pendatang. Pedagang itu kata-katanya pendatang. Pendatang. Ya. Pendatang itu Pak ada nilai positif sekaligus negatif di situ pendatang. Surabaya jadi apik sebab akeh pendatang. Surabaya kumuh disebabkan banyaknya pendatang. Kita di sini pendatang semua, Pak. Jarang Surabaya asli jarang. Ya, pendatang. Pendatang itu mempunyai nilai positif sekaligus negatif. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti. Ini Pak ya, crossernya dilihat ya, crossernya dilihat. Ya ma'syarul muhajirin. Muhajirin itu Pak pendatang. Ya ma'syarul muhajirin, wahai golongan-golongan orang-orang muhajirin. Tegese, wong-wong pendatang. Ya. Coba kita langsungkan aja karena ini panjang hafalannya. 5 perkara apabila kalian mendapat cobaan dengannya, aku hanya bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyebutkan, dan saya berharap itu tidak terjadi pada kalian. Pendatang. Jadi khutbahnya Rasul ini ditujukan pada pendatang. Apa sing nomor 1? Tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum. Kekejian itu perbuatan maksiat. Ya wis zina, wis pokoke dosa-dosa gede lah. Ya. Tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan. Maksiat sudah dilakukan dengan terang-terangan. Wis ora dep isin, ya.
Kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit taun, akan diturunkan wabah oleh Allah. Taun itu wabah. Coba sekarang, HIV AIDS itu kondi. Tahun 70, tahun 80 paling notok, paling banter sifilis. Ya kan? Karena semakin merajalela, semakin banyak orang melakukan maksiat terang-terangan, Allah meningkatkan dari sifilis menjadi HIV. Sulit untuk disembuhkan. Dan itu tidak pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Zaman Nabi ora ono jenenge sifilis, ora ono jenenge HIV. Tapi akhir-akhir ini banyak. Ya. Nah, untuk COVID-19, wallahu a'lam, apakah itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, murni ya, ataukah memang itu sengaja, kesengajaan. Sebab dalam bidang militer itu memang ada, Pak, senjata kuman itu ada. Virus itu kuman, senjata kuman itu ada. Itu bukan rahasia lagi dalam dunia persenjataan. Ya. Kita lanjutkan. Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran. Nah, ini timbangan dan takaran. Jual beli, sekali lagi, jual beli adalah pekerjaan yang mulia. Tapi mestinya ada yang berimbang. Tidak boleh curang. Pak, ini agak apa namanya? Dikatakan tabu, entah ya enggak, ini sudah menjadi bukan rahasia lagi. Listrik ini kita akan beli. Ya. Listrik ini beli, Pak. Sing dodol sapa? Negara. Nah, enggak boleh curang. Sing dodol gak entuk curang, sing tuku yo gak entuk curang. Lambat untuk membayar, putus. Iya. Jadi kalau membayar listrik kok kurang, telat, langsung putus. Kebalikannya, nek lampu mati, teko esuk sampai sore, ono enggak kompensasi? Padahal kita beli loh itu. Nah, pabrik-pabrik yang menggunakan komputer, begitu lampu padam, padam belum di shift, hilang data. Siapa sih rugi? Nah, kan gitu. Tapi ingat, pembeli juga tidak boleh curang. Listrik, Pak, pasangnya kontaktor. Ngerti kontaktor ya? Ya, kontaktor. Alat untuk menghambat laju putarnya meteran. Sementara arus tetap jalan. Alat kontaktor. Nanti pembeli tidak boleh kemudian curang. Penjual tidak boleh curang. Supaya barokah di situ. Oleh karena itu, jika ada orang mengurangi timbangan dan takaran, artinya bermain curang dalam jual beli, mereka akan disiksa dengan kemaur yang berkepanjangan dan penguasa yang zalim. Ini sabda Rasul begitu. Dan ini Rasulullah berwasiat pada para pendatang. Sebab kebanyakan penjual, pedagang itu dari pendatang. Tidaklah mereka enggan membayar zakat. Pak, jangan puas dengan zakat fitrah saja. Sebab ada kewajiban lain, yaitu zakat mal. Sedikit saya membahas masalah ini supaya nanti ada wacana ya, nanti bisa dikaji secara khusus, mendatangkan ustadz khusus membahas masalah zakat. Zakat benda, untuk apa benda dizakati dan benda apa yang harus dizakati? Pak, benda itu dizakati jika benda itu bukan kebutuhan pokok. Giling-giling, bukan kebutuhan pokok. Emas itu dizakati. Karena apa? Emas itu bukan kebutuhan pokok.
Sampean duwe emas iso urip, gak duwe ya urip. Duwe urip, gak duwe ya urip. Berarti emas itu bukan kebutuhan pokok. Ibu-ibu pakai gelang iso urip, gak pakai gelang ya iso urip. Sebab gelang itu bukan kebutuhan pokok. Maka wajib dizakati. Ya. Emas dizakati batasannya sekitar 85 gram. Ini 85 gram, 1 gramnya sekarang 600, berarti berapa juta, Pak? Ambil aja pukul rata ya, 75 juta taruh itu ya. Wis digawe 75 juta. Jadi barang sing bukan kebutuhan pokok nilainya 75 juta itu zakat. Pertanyaannya, Pak. Saya ini pernah, Pak, diundang ceramah di seorang yang kaya raya, seorang kolektor lukisan barang-barang antik. Ruangannya, Pak, ya segede masjid ini. Orang kaya. Di dinding-dinding itu banyak lukisan-lukisan. Ono lukisannya Avandi, Basuki Abdullah, ya, mahal-mahal. Saya lihat satu lukisan, bagus lukisannya. Terus tuan rumah bilang gini, Ustaz, suka lukisan ya? Iya, saya suka lukisan. Saya penikmat lukisan, walaupun saya tidak bisa melukis. Terus dia dengan enteng mengatakan begini, Ustaz, kira-kira itu harganya berapa? Patin aku rawur, Pak. Wawur 5 juta. Dia tersenyum, Pak. Dia mengatakan, Pak, lukisan satu itu 500 juta. 500 miliar, Pak. Satu lukisan. Pertanyaannya, nek emas 75 juta, itu zakat. Lukisan bukan kebutuhan pokok. 500 miliar. Apa dizakati apa enggak? Dizakati. Nah, karena banyaknya orang enggak paham tentang zakat mal, akhirnya harta ora tahu dizakati. Padahal sangat berbahaya. Coba hadis itu. Jika mereka enggan membayar zakat, bisa karena ketidaktahuan atau memang dia tidak mau berzakat dari harta-harta mereka, kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka. Kalau toh hujan, maka hujan itu hanya untuk binatang-binatang ternak atau tanaman-tanaman. Duduk kanggo menungso. Wah, udan terus teko, sing teko banjir, watuk, pilek, gatel-gatel, demam berdarah. Disebabkan hujannya bukan untuk manusia, tapi untuk binatang ternak dan tanaman-tanaman. Itu bisa karena orang sudah enggan membayar zakat. Karena ini sudah siang ya, kita percepat. Kita percepat, Pak ya. Nah, kita lanjutkan. Tidak menjual barang-barang dan jasa yang terlarang. Tapi sekalian, cerita mana, Pak? Nanti dibikin kesimpulan. Rumah saya itu Kupang Praupan. Sebelahnya flyover. Sebelahnya, Pak, ya, bukan bawahnya. Bawahnya mau Bambung itu ya. Sebelahnya flyover. Itu banyak pedagang-pedagang helm. Ada pedagang helm. Kaya raya, Pak. Jaya. Pada saat jaya dia membeli rumah, ya macam-macam lah ya. Punya mobil. Karena Pak, helm ini, Pak, keluar Jawa. Ya. Ke Indonesia Timur. Ke Ambon, Maluku, Flores, Papua, dikirim ke sana. Sukses betul. Ya. Suatu saat, Pak, dia kaget. Karena apa? Langsung, Pak, omset penjualnya turun drastis. Turun. Akhir bangkrut. Rumah dijual sekarang kontrak. Kontrak nang Simo. Datang ke tempat saya. Konsultasi.
Biasa Pak, pedagang jaya ora tahu nanggone ustad. Barang wis bangkrut nang ustad itu biasa. Ya. Tanya, ustad cerita. Saya dulu gini sukses gini saya merintis dengan ibu saya macam-macam lah. Yang saya heran Ustaz, kok bisanya kolap? Saya sendiri bingung dari mana sumber ketidakenakan saya itu pada saat berdagang. Tak bilang, Mas, sampean sudah curhat ke saya. Kalau begitu sampean harus jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Siap, Ustaz? Tak tanya. Sampean selain bisnis helm, sampean punya usaha apa? Jawab Pak. Saya ini kepengen punya usaha lain selain helm. Jual beli kucing. Kucing yang bagus-bagus loh Pak. Angora, kucing Persi, kucing gak patek Jawa itu ya. Nah, tak bilang, Mas, itu dagangan yang terlarang. Islam itu melarang keras jual beli kucing. Ya. Kalau dagingnya itu diharamkan, maka binatang itu haram untuk dijual belikan. Babi itu Pak, dagingnya haram, maka kita jual beli babi diharamkan. Nah ini hati-hati. Karena Pak, ini Pak, coba di dalam hadis ini. Dari Sunan Abu Daud disebutkan, Nabi Muhammad SAW melarang uang hasil dari penjualan anjing dan penjualan kucing. Ada ulama yang membolehkan, tapi pendapatnya sangat lemah. Apa pendapat itu? Pak, nek sing kucing api-api itu Pak, itu entuk. Untuk hiasan, untuk Pak, kucing itu dilarang untuk dijual belikan, tetapi boleh untuk hadiah. Cuman hadiah Pak, bukan jual beli, dihadiahkan. Itu boleh, jual beli diharamkan. Hasil jual belinya, uangnya diharamkan. Ora ono istilah ono kucing apik, ono kucing gak apik. Kabeh ciptaane Gusti Allah ku apik. Hanya manusia saja yang kemudian menilai iki apik, iki gak apik. Tapi hakikatnya ciptaan Allah tidak ada yang jelek. Maka semua jenis kucing itu terlarang untuk dijual belikan. Seperti hanya babi. Ono wong takon, Pak, babi sing haram niku babi sing diternakne atau babi-babi celeng, babi hutan? Dalam Al-Qur'an disebutkan al-khinjir. Al-khinjir itu semua jenis babi. Oleh karena itu babi piaraan ataupun babi celeng yang ada di hutan-hutan podo harame. Ya, termasuk kucing. Kucing, semua jenis kucing diharamkan untuk dijual belikan. Kalau berdagang yang halal bercampur dengan yang haram, berhati-hatilah. Bisa-bisa bangkrut akan mengikuti nasib kita, ya. Nah, itu dalam Abu Daud, ya. Nah, saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini yang benar dijadikan hidayah untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa bertemu kembali. Insya Allah. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.